teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Lin. Kali ini, Lin mau berbagi cerita yang seru lagi nih. Kisah ini tentang pengalaman mendaki di Gunung Gede. Cerita ini Lin terima dari seseorang yang kayaknya cukup seru juga. Jadi, waktu itu, di tahun 1997, kami bersama teman-teman berencana melakukan pendakian ke Gunung Gede. Dari Jakarta, kami berangkat dengan rombongan yang cukup besar, kurang lebih hampir 30 orang. Jadi, kami rencananya berangkat sepulang kerja jam 5 sore dari daerah Jakarta Utara dan menuju ke villa di daerah Cibodas. Sewaktu mau berangkat, saya sudah merasa tubuh saya kurang enak, seperti agak demam. Teman-teman saya pun memberikan saya teh manis hangat. Sampai menjelang waktu pulang, badan saya masih terasa belum fit. Akhirnya, setelah sempat tertidur sejenak, sekitar jam 4.30, saya terbangun dan tubuh saya sudah agak terasa enak. Jadi, saya kemudian memutuskan untuk tetap berangkat. Jadilah malam itu kami berangkat berombongan. Sepanjang perjalanan dari Perut ke Cibodas, seperti biasa, kami bercanda dan menyanyi-nyanyi. Badan saya semakin terasa enak, hingga akhirnya malam hari kami tiba di kawasan puncak. Badan saya sepertinya sudah kembali sehat. Mungkin hawa puncak yang segar yang pada tahun 97 itu masih terasa dingin, sedikit berpengaruh terhadap tubuh saya. Akhirnya, kurang lebih jam 7 malam, kami sampai di Cibodas. Setelah menaruh perlengkapan, kami mulai persiapan untuk memilih apa saja yang akan kami bawa untuk mendaki. Ini merupakan pengalaman pertama saya mendaki gunung. Sebelumnya, sama sekali saya belum pernah sekalipun ikut mendaki gunung. Kami berencana untuk berangkat jam 10 malam, karena kami ingin mengejar sunrise di Puncak Gede. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 6 jam. Tapi karena di rombongan kami ini banyak wanitanya, jadi teman-teman pria memperkirakan waktu bisa molor hingga 7 sampai 7,5 jam. Setelah perbekalan dan perlengkapan kami sudah siap, kami sempat tidur 1 sampai 2 jam untuk istirahat dulu. Menjelang jam 10, teman-teman mulai saling membangunkan satu sama lain. Saya memeriksa sekali lagi perlengkapan saya. Yang penting kacamata minus dan senter saya jangan sampai ketinggalan. Jam 10 tepat, kami pun kemudian berangkat. Sepanjang perjalanan sangat gelap, sehingga senter menjadi sebuah alat yang sangat membantu kami malam itu. Di awal pendakian, kami masih menikmati perjalanan. Tapi kira-kira 1 jam kemudian, perjalanan mulai terasa berat karena jalanan mulai menanjak. Sehingga langkah yang tadinya ringan, kini setiap langkah kita harus mengerahkan tenaga untuk membawa tubuh kita naik. Saya mulai merasa ini seperti naik tangga gedung yang tidak ada habis-habisnya. Kalau tangga, jarak antar anak tangga itu pendek. Kalau di sini, jaraknya kadang-kadang cukup tinggi. Jadi, butuh tenaga ekstra untuk setiap langkah buat mengangkat tubuh kita. Saya mulai ngos-ngosan. Namun, teman-teman yang sudah biasa naik gunung sepertinya tidak merasakan hal itu. Mereka bahkan masih bisa berlari-lari kecil mendaki jalan tersebut. Lewat 2 jam, beberapa teman kami mulai kelelahan. Bahkan, beberapa ada yang sudah mulai merasa pusing dan mual. Maklum, banyak dari kami yang belum pernah sekalipun mendaki gunung. Ditambah, malam itu rasanya benar-benar dingin yang menusuk sampai ke tulang. Akhirnya, kami sampai di shelter. Sampai di sini, beberapa teman kami menyerah, terutama yang bahkan sudah sampai muntah-muntah. Akhirnya diputuskan beberapa dari rombongan kami turun kembali, ditemani oleh salah seorang teman yang sudah biasa naik ke Gunung Gede, sehingga bisa menuntun mereka kembali
ke villa di Cibodas. Untungnya, saya merasa badan saya saat itu sudah lumayan enak, sehingga rasanya masih kuat untuk lanjut. Setelah istirahat kurang lebih 15 menit, rombongan kami melanjutkan untuk pendakian ke puncak Gunung Gede. Beberapa jam kemudian, kami sampai di air terjun panas. Waktu itu saya belum tahu apa namanya, tapi yang saya ingat, jalan di depan berupa batu-batu loncatan dengan air yang bahkan seperti mendidih, karena terlihat uap yang mengepul di sepanjang jalan menyeberanginya. Kami sampai di sana lewat tengah malam. Keadaan benar-benar gelap. Untuk lewat, kami harus antri satu persatu melangkah di batu-batu loncatan tersebut dengan berpegangan pada sebuah tali kawat besar sebagai pegangannya. Sementara di sebelah kanan adalah jurang yang menganga. Saya ingat ada beberapa penjaga yang menjaga di sepanjang jalan penyeberangan tersebut. Hal ini karena penyeberangan tersebut berbahaya dengan adanya jurang di sebelah kanan lintasan tersebut. Beberapa teman saya sudah mulai berjalan menapaki batu demi batu sambil berpegangan di tali kawat tersebut. Akhirnya, tiba giliran saya untuk berjalan. Yang saya ingat, saat itu saya baru melangkah beberapa langkah di batu pijakan tersebut. Tiba-tiba kacamata saya berembun. Total pandangan saya benar-benar blank. Saya tidak bisa melihat lagi batu pijakan yang harus saya pijak. Tidak lama, kaki saya langsung tercebur ke air panas tersebut. Wow, rasanya panas. Saya tidak bisa membetulkan kacamata saya, karena tangan saya harus berpegangan pada tali kawat tersebut. Saya panik. Saya melangkah sekenanya. Akhirnya kaki saya tersandung-sandung pada batu pijakan yang tidak berhasil saya injak. Panas, panik, dan gugup, saya tidak sadar bahwa saya justru melangkah ke arah jurang. Hal itu karena kawat yang saya pegang terasa berayun-ayun, yang malah mengayun tubuh saya ke arah jurang. Untung ada penjaga yang menjaga. Saya kemudian didorong oleh salah seorang penjaga tersebut untuk menjauh dari jurang. Kaget, akhirnya saya mulai melangkah pelan-pelan. Kalau kaki saya terasa panas, saya tahan. Hingga akhirnya saya sampai di sisi jalan air terjun panas tersebut. Rasanya lega sekali. Tak berapa lama, kami sampai di kandang batu. Di situ kami segera meletakkan ransel kami yang terasa semakin lama semakin berat. Dan kami langsung duduk mengistirahatkan kaki kami yang rasanya sudah sampai di batas maksimalnya. Kami membuka bekal kami sekedar untuk menambah tenaga. Botol minuman menjadi benda yang paling berharga bagi kami saat itu. Saat itu masih belum banyak orang yang berjualan di atas gunung seperti sekarang. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan lagi. Medan yang kami hadapi terasa semakin berat. Tanjakan-tanjakannya terasa semakin terjal. Tak berapa lama, kami sampai di kandang badak. Sampai di sini, kami kembali beristirahat. Satu hal yang kami rasakan malam itu, dingin, super dingin. Bahkan, kami yang sudah memakai baju berlapis dan jaket masih merasa dinginnya sampai menusuk tulang. Bibir kami semua gemetar menahan dingin. Bahkan beberapa teman saya melihat muka saya sudah putih banget kayak mayat. Mungkin karena beku menahan dingin. Setiap kali kami beristirahat, mau bangun lagi rasanya perjuangan berat karena kaki ini rasanya udah ogah diajak jalan. Di kandang badak ini kami semua berkumpul kemudian saling bertanya satu demi satu, apa ada yang tidak kuat? Karena selepas kandang badak ini tidak ada lagi pos pemberhentian. Jadi kalau ada yang tidak kuat, sebaiknya tinggal di kandang badak dan tidak ikut naik ke puncak. Kami semua tetap ingin lanjut karena tanggung, tinggal beberapa saat lagi untuk sampai ke puncak. Karena ingin mengejar sunrise, kami segera bergegas melanjutkan perjalanan kami. Satu hal yang terus menghantui pikiran saya, tanjakan setan. Banyak yang mengatakan bahwa tantangan terberat naik
Gunung Gede adalah tanjakan setan ini. Karena sangat tinggi, di mana untuk naik ke atasnya, kami harus berpegangan pada tali dan mengangkat tubuh kami ke atas. Tiba di tanjakan setan, saya memang melihat tanjakan ini benar-benar tinggi. Akhirnya saya melangkah dan sepertinya tantangan tanjakan setan malah bagi saya terasa tidak terlalu berat dibanding dengan sepanjang perjalanan yang sudah kami lalui. Selepas tanjakan setan, perjalanan terasa lebih ringan. Namun, sepanjang perjalanan berikutnya, kiri kanan kita diapit oleh hutan. Sementara kita berjalan di jalan setapak yang penuh dengan daun-daun gugur. Saya masih ingat bagaimana suara binatang-binatang di hutan seperti burung, monyet, ya persis seperti di kebun binatang saling bersahutan. Saat itu, saya malah khawatir ada harimau yang tiba-tiba menghadang kami. Tiba di puncak gede, kami tidak bisa melihat sunrise karena terlambat. Namun, setibanya di puncak, pemandangan yang kami dapati benar-benar luar biasa. Saat itu, kawah Gunung Gede diselimuti awan putih tebal, sehingga berdiri di atas puncak Gunung Gede, kami seperti berada di negeri di atas awan. Benar-benar menakjubkan. Di situ, kami meletakkan rasa kami. Dan kebetulan, sisa bekal saya masih ada sepotong coklat Silver Queen. Disitulah, saya merasakan coklat terenak sedunia. Coklat Silver Queen dipadukan dengan susu uta coklat, dimakan di atas gunung dengan keadaan capek berat. Gak ada lagi yang bisa mengalahkan paduan dahsyat tersebut. Saya pikir setelah di puncak ini, perjalanan berikutnya akan terasa ringan karena jalan akan menurun. Di situ saya salah. Justru kejadian aneh saya alami dalam perjalanan turun. Pada saat turun, kami rencananya ingin melihat Taman Edelweiss, kemudian turun ke arah Cipendawa. Selepas dari Taman Edelweiss, kami kesasar. Ceritanya, pada waktu perjalanan turun, teman-teman kami yang sudah biasa mendaki Gunung Gede malah saling berlomba lari untuk sampai terlebih dahulu. Akhirnya, rombongan kami terpisah. Kami beberapa orang ada di rombongan paling belakang. Sampai beberapa saat, teman kami yang di rombongan belakang berkata, "Kayaknya kita salah jalan." What? Kami semua panik. Mana kiri kanan semua hutan. Jam sudah mulai siang, sekitar jam 9 sampai 10. Panas sudah mulai terasa. Bukan lagi dingin seperti malam sebelumnya. Kami terus berjalan dengan mandi keringat. Bekal kami sudah habis. Air minum sudah habis. Zaman itu belum ada handphone seperti sekarang. Jelas kami bingung. Akhirnya, karena sudah sangat haus, waktu kami menemukan parit, kami isi botol minum kami dengan air dari parit. Airnya tidak begitu jernih dan banyak daun-daun yang masuk ke botol kami. Setelah beberapa jam berjalan, kami tidak menemukan pendaki lain, apalagi rumah penduduk. Kami semakin panik. Sementara rombongan teman-teman yang berlomba sebelumnya entah sudah di mana. Akhirnya, dalam keadaan panik tersebut, kami sampai di sebuah jalan menurun. Dari atas, saya melihat ada seorang bapak petani memakai topi caping sedang duduk berjongkok dan merokok. Saya melihat api rokoknya dan asapnya dari kejauhan, sekitar beberapa ratus meter. Saya berseru kepada teman yang serombongan dengan saya dengan perasaan lega. "Nah, itu ada petani. Berarti kita sudah dekat dengan rumah penduduk." Teman-teman saya memandang saya dengan tatapan yang agak aneh. Tapi mereka tidak berkata-kata. Kami terus berjalan, menuruni jalanan menurun tersebut. Akhirnya, tinggal beberapa puluh meter saya yang kaget. Ternyata, bapak petani yang sedari tadi saya lihat sedang jongkok rokok berubah menjadi batang kayu. Saya sampai berseru kaget. "Loh, kok batang kayu?" Teman saya langsung menyenggol saya dan mengisyaratkan saya untuk segera diam. "Shh," katanya. Saya langsung paham. Saya diam
dan berjalan terus melewati batang kayu tersebut dengan perasaan merinding. Untungnya, setelah kami berjalan beberapa lama, teman saya ada yang mengenali jalan yang benar. Singkat cerita, kami bisa turun dari Gunung Gede dan naik angkot kembali ke villa di Cibodas. Sampai di sana, kami menjadi rombongan yang paling akhir. Teman-teman kami sempat bingung karena melihat rombongan kami belum sampai-sampai. Tapi, melihat kami datang, akhirnya kami semua bercerita tentang pengalaman yang kami alami tadi. Teman yang menyenggol saya berkata, hal itu sudah sering dialami oleh pendaki gunung. Bahkan ada sebuah cerita yang mengatakan pernah ada seorang pendaki yang saat berjalan melihat jalan yang bercabang dan ada orang yang memanggil dia untuk menuju ke cabang yang ditunjukkan. Untung temannya peka, dia ditarik. Ternyata setelah sadar, jalan bercabang itu tidak ada, melainkan jurang yang menganga. Mendengar itu, saya bersyukur kami bisa melewati pendakian Gunung Gede hari itu. Dan hingga kini itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Oke teman-teman, cerita Lin sampai di sini dulu ya. Sekian dari Lin, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung Lin dengan cara subscribe dan like, serta komen di bawah ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Dadah.